Shalom, saya menjumpai keluarga besar Rema kembali dalam program kita Restorasi Melalui Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan, firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Mari kita bersyukur. Bapa, terima kasih, Engkau Bapa yang baik, yang penuh kemurahan, kasih karunia, yang menyertai, memelihara kami. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, karena darah Yesus yang menebus kami, membuat kami mengerti dan mengenal Tuhan dengan baik dan benar melalui kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan pemberitaan ini, pelajaran firman Tuhan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Masih tentang Yakub dan Esau, khususnya Yakub, saudara-saudara, pembahasan kita bahwa kita sudah cukup panjang dan kita sudah berada di dalam Kejadian pasal yang ke-32, di mana Yakub sudah pergi untuk kembali ke tanah kelahirannya dan akan bertemu dengan Esau. Namun saudara-saudara, Yakub mengalami rasa takut yang cukup mendalam dalam dirinya, karena dia tahu bahwa abangnya ini Esau, dia pergi dari rumah karena abangnya Esau hendak atau berikhtiar untuk membunuh dia karena peristiwa masalah hak kesulungan. Nah, sebenarnya saudara-saudara, ketika mereka masih dalam kandungan, dalam pasal yang ke-25, Allah sudah memilih Yakub. Karena Tuhan berfirman kepada ibunya, yaitu kepada Ribka, bahwa ada dua bangsa besar akan terpencar dari dalam kandungan dia. Namun bahwa anak yang lebih muda akan menjadi tuan atas anak yang lebih tua, atau anak yang lebih tua akan menjadi hamba daripada anak yang lebih muda. Dan ini berbicara bahwa kalau demikian, memang Esau duluan lahir karena mereka kembar, lalu kemudian keluar Yakub yang kedua, berarti Esau lebih dianggap sebagai kakak, lebih tua. Namun hak kesulungan sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai pemimpin, sebagai penguasa adalah adiknya. Nah, sayangnya saudara-saudara bahwa hal ini ditanggapi salah. Cara mendapatkannya saudara-saudara yaitu dengan cara yang seperti ingin menolong Tuhan untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Sebenarnya saudara-saudara, tidak ada unsur penipuan di antara Yakub dan Esau, karena ada transaksi terjadi. Yakub menawarkan, kalau engkau mau ini, ya tukar hak kesulungan. Nah, mereka tahu, Esau tahu akan kekuatan daripada hak kesulungan itu, tapi dia menganggapnya remeh dan dia menjualnya, saudara-saudara. Dan itu tidak salah bagi Yakub, saudara-saudara, bahwa dia telah memiliki hak kesulungan itu. Di sini dia tidak menipu karena terjadi transaksi. Yang salah adalah cara mendapatkannya. Ayahnya lah yang dia tipu, dan itu sebenarnya adalah prakarsa daripada ibunya sendiri. Jadi inilah bahayanya saudara-saudara, orang tua yang pilih kasih ya di dalam rumah tangga, karena ini lebih baik daripada abangnya, atau abangnya ini lebih baik daripada adiknya, si ini lebih, jadi membanding-bandingkan, dan ini terjadilah hal yang tidak baik. Ini pelajaran di dalam keluarga. Dan kita melihat saudara-saudara bahwa kemudian Yakub berdasarkan saran dari mamanya melakukan perintah mamanya, sehingga dia mendapatkan berkat itu. Padahal kalau Ribka berbicara dengan baik bersama Yakub kepada ayahnya tentang pilihan Tuhan atas Yakub, dan bahwa Yakub juga bisa berkata bahwa
Esau telah menjual hak kesulungan itu, tentulah Tuhan bisa berbicara kepada Ishak bahwa memang hak kesulungan adalah milik daripada Yakub yang sudah ditentukan Allah sejak dari dalam kandungan. Tetapi di dalam hal ini saudara-saudara, karena berbagai macam pikiran masing-masing, ketidakpercayaan dengan sungguh, dan akhirnya mereka berusaha dengan cara masing-masing dan bukan dengan cara Allah. Dan itu mengakibatkan permusuhan antara Esau dan Yakub. Esau yang adalah seorang yang terbiasa dalam berburu, tentunya dengan badan yang kekar, dan dia sebagai abang, tentunya Yakub menjadi takut dan dia melarikan diri, saudara-saudara, ke rumah pamannya yang cukup jauh ke Haran. Dan kemudian saudara, waktunya dia pulang kembali, dia takut untuk bertemu dengan Esau. Nah, mari kita melihat kebenaran-kebenaran firman Allah dalam setiap ini. Banyak hal yang saudara bisa pelajari tentang hal rumah tangga. Tetapi saya ingin menyoroti satu hal di dalam perjalanannya, bahwa Allah setia memelihara perjanjiannya, saudara-saudara. Pilihannya pun Allah tidak pernah menyesal atas pilihan. Dia tidak pernah menyesal atas pilihannya terhadap Abraham. Walaupun Abraham, saudara-saudara, banyak kelakuannya yang tidak baik juga, tetapi iman Abraham kepada Tuhan tetap kukuh. Dan Tuhan yang telah memeteraikan perjanjian itu, membuat janji yang diberikan menjadi sebuah perjanjian yang kuat, tetap berpegang setia pada perjanjian. Kepada Ishak, lalu kemudian Ishak kepada Yakub. Yakub mengalami, saudara-saudara, berbagai hal yang tidak baik. Yakub kemudian punya perjalanan yang juga tidak mengenakan. Tetapi cara Tuhan memelihara perjanjiannya terhadap nenek moyang Yakub, yaitu Abraham, dia memelihara juga Yakub terhadap berbagai kecurangan-kecurangan dalam hidup. Selalu Tuhan menyertai Yakub, memberi Yakub kekuatan. Ketika dia harus pergi dari rumahnya ke rumah pamannya di Betel, dia bertemu dengan Tuhan. Dalam sebuah mimpi dia melihat tangga dan malaikat turun, dan Tuhan berfirman meneguhkan janji itu kepada Yakub, bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa janji itu akan menjadi kenyataan. Tuhan selalu ada di pihak Yakub, saudara-saudara. Dan kemudian ketika dia berada di rumah pamannya berkali-kali mau mencurangi dia, tapi Tuhan juga hadir di sana. Tuhan menyatakan kepada Yakub juga bahwa engkau dicurangi, tetapi Tuhan menolong Yakub di sana, menyertai Yakub. Lepas daripada berbagai sifat-sifat Yakub yang mungkin dianggap orang tidak baik, saudara. Tetapi Yakub, kita lihat, seorang pekerja keras, seorang yang terus berjuang, saudara, dalam kehidupannya ini. Walaupun perjuangan itu keras, tetapi saudara, kita melihat bahwa bukan usahanya lah yang membuat semua berkat yang dia miliki, bahwa Allah lah yang kemudian menyatakan bahwa perjanjiannya tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Janji berkat itu datang karena Tuhan yang memberkati Yakub. Dan sudah kita bahas kemarin-kemarin, saudara, bahwa Tuhanlah yang membuat Yakub mendapatkan ternak yang banyak. Tuhan selalu melindungi Yakub ketika pamannya Laban pun berikhtiar untuk melakukan yang tidak baik. Tuhan datang dalam mimpi Tuhan berbicara kepada pamannya Laban untuk tidak menyentuh dan mengapa-apakan Yakub. Selalu Tuhan melindungi Yakub, saudara-saudara. Nah, di dalam pasal yang ke-32 juga, ketika Yakub kembali hendak pulang ke kampung halamannya, dia takut bertemu dengan Esau, kakaknya itu. Dalam pasal 32 dikatakan demikian, ayat 1, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Berkali-kali Allah datang kepada dia. Malaikat-malaikat diutus sebenarnya adalah untuk menguatkan Yakub, bahwa Allah selalu menyertai dia. Pasukan Allah ada bersama dengan dia, akan melepaskan. Dan bukankah selama ini Tuhan selalu meluputkan dia? Tuhan selalu menyatakan anugerahnya
Walaupun dia selalu berusaha untuk mau menolong Tuhan, tapi usahanya tidak menghasilkan yang terbaik. Usahanya tidak memberi hasil yang baik bagi hidupnya, malah mendatangkan penderitaan. Tetapi karena penyertaan Tuhan, maka janji itu jadi. Berkat-berkat Tuhan terus datang, walau dalam penderitaan dia, saudara-saudara. Berkat Allah terus nyata dalam kehidupan daripada Yakub. Penyertaan Tuhan, Tuhan selalu datang, baik lewat mimpi, lewat penglihatan di dalam perjalanan dia. Bagaimana Tuhan terus meneguhkan janji dan memelihara perjanjian itu dalam kehidupan Yakub. Dengan menyertai Yakub, melindungi Yakub dari kecurangan, melindungi Yakub dari ketidakadilan. Saudara-saudara yang saya kasihi, inilah Allah yang kita miliki. Dia Allah yang tidak pernah merancangkan yang mencelakakan, tetapi yang suka mencelakakan diri sendiri adalah kita. Kita sendiri dalam pikiran kita, dalam tindakan kita yang mendatangkan hal yang tidak baik. Itu sebabnya Yakobus berkata, Allah tidak pernah dicobai dan tidak pernah mencobai. Tetapi pencobaan itu datang dalam hidup kita karena kita sendiri, saudara-saudara. Lalu kita menuduh Allah bahwa ini pencobaan daripada Tuhan. Pada Allah berkata, firman Allah berkata, Allah tidak pernah mencobai siapapun juga. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa ujian yang berat ini, perjalanan penderitaan yang begitu berat, kerja keras yang begitu dahsyat dialami oleh Yakub, itu karena perbuatannya sendiri yang ingin mewujudkan keinginannya dengan berbagai macam cara yang dia tempuh, yang dia putuskan sendiri. Seperti untuk mendapatkan Rahel, dia yang memutuskan bekerja 7 tahun, saudara-saudara, dan akhirnya dia pun ditipu, diberikan Lea. Tapi kemudian dia memutuskan untuk okelah, saya dapatkan, dan kerja 7 tahun lagi saya akan dapatkan. Dan dia, saudara-saudara, mendatangkan kesusahan bagi dirinya sendiri untuk keinginan-keinginan dagingnya. Tetapi saudara-saudara, ketika pamannya untuk memutuskan memberi upah, Allah yang turun, bahwa upah yang sesungguhnya bukan datang dari pamannya. Karena pamannya tahu tidak akan dia dapatkan seperti keputusan-keputusan yang diputuskan oleh pamannya sendiri, bahwa yang coreng-coreng, yang loreng, yang belang, yang hitam dan sebagainya, saudara. Karena pamannya tahu bahwa tidak akan mungkin seperti yang dia katakan. Tapi Allah campur tangan. Di sini Allah menyatakan bahwa berkat bukan datang dari usaha Yakub bekerja, tetapi berkat itu datang dari Allah. Bukan usaha manusia yang bisa menambahkan, saudara. Usaha kita tidak menambahkan apa-apa, tetapi semua karena berkat Tuhan. Jadi saudara, Yakub bekerja dan tidak lagi sekeras seperti dulu, tapi Allah turun memberkati Yakub. Allah yang membuat semua yang lahir dari kambing dombanya daripada pamannya Laban itu sesuai dengan apa yang Laban putuskan. Kalau Laban berkata, oke, kali ini upahmu adalah coreng-coreng, maka Tuhan membuat yang lahir coreng-coreng. Dan 10 kali diubah, saudara-saudara, dia punya upah oleh pamannya. Allah bertindak sehingga apa yang terjadi? Yakub menjadi sangat kaya sehingga banyak hamba-hamba yang bekerja pada dia, ya, yang untuk menjaga kawanan-kawanan dombanya, dan kemudian dia menjadi lebih kaya dari pamannya. Ini luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan berada di pihak Yakub. Puji Tuhan, saudara-saudara, ini menggambarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa perjanjian Allah atas kehidupan kita itu tidak dipengaruhi, saudara-saudara, oleh keadaan dan kondisi kita. Apa yang Tuhan sudah janjikan dan itu sudah diselesaikan, digenapi melalui karya Kristus di atas kayu salib, saudara-saudara, maka itu tidak mempengaruhi kondisi kita, saudara-saudara, dan situasi kita. Itu akan tetap datang di dalam kehidupan kita, tetap dinyatakan kepada kita, saudara-saudara. Nah, karena itu, saudara, hari mari kita sadar, saudara, bahwa usaha yang keras yang kita lakukan bukan itu yang membuat perjanjian Allah, saudara-saudara, menjadi nyata di hidup kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh bekerja, tidak usah bekerja. Saya tidak mengatakan bahwa kalau demikian kita malas-malas. Tidak demikian, saudara.
Kita harus tetap mengerjakan bagian-bagian yang sudah diberikan kepada kita untuk kita kerjakan dalam hidup ini dengan setia, dengan penuh ketekunan, saudara-saudara. Itu sebagai sebuah syukur dan sebuah, saudara-saudara, adalah pelayanan dan pengabdian kita kepada Allah untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang akan apa yang kita lakukan. Tetapi soal berkat, saudara, itu hanya turun atas hidup kita berdasarkan karya Kristus di atas kayu salib. Dialah yang memelihara, dialah yang menyertai, dialah yang membuat kita menerima yang terbaik dari Allah, yang membuat kita bisa menikmati berkat itu. Dan saudara-saudara hidup di dalam berkat-berkatnya dan menjadi berkat bagi sesama. Ingat bahwa berkat yang kita terima tidak untuk kesenangan kita sendiri dalam hidup ini, saudara, tetapi kita harus menjadi saluran berkat. Karena tujuan berkat adalah untuk disalurkan menjadi berkat bagi sesama, saudara-saudara, bagi pekerjaan kerajaan Allah, pelebaran kerajaan Allah di tengah bumi ini, saudara. Nah, karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, selama Yakub, saudara, berusaha untuk dirinya sendiri, dia berada di dalam penderitaan yang hebat. Tetapi ketika saudara-saudara pamannya ingin mencurangi dia, saudara-saudara, Allah di situ menyatakan bahwa dia menyertai dan dia memberkati Yakub bukan karena usaha Yakub lagi, tetapi oleh karena anugerah Allah atas hidup Yakub. Anugerah Allah lah yang membuat kita bisa menerima berkat dan bisa menikmati itu, hidup di dalamnya dengan satu tujuan, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan kerajaan Allah. Ingat itu, saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita belajar dari kebenaran-kebenaran firman Allah, saudara. Puji Tuhan bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman. Dan kalau kita menjalaninya, kita akan berjalan dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan, dalam segala hal yang kita hadapi. Tidak ada tekanan-tekanan hidup yang membuat kita harus stres, takut, khawatir, dan mengalami kecemasan. Puji Tuhan, saudara. Saya menerima banyak kesaksian-kesaksian saudara-saudara. Ya, program kita Rema ini, saudara-saudara, di mana orang-orang yang mengikutinya akhirnya memberikan kesaksian-kesaksian bahwa mereka mengalami pertumbuhan. Mereka baru mulai mengerti setelah mengikuti pembacaan Alkitab dari awal, saudara-saudara. Dan mereka mulai mengerti bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada banyak hal yang diungkapkan dari sana yang membangun hidup, yang membuat mata kita terbuka siapa Allah kita sesungguhnya. Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh kebaikan. Tidak ada rancangan jahat pada Allah kita, semata-mata hanya kebaikan yang ada padanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, dengan semua kesaksian akan mujizat-mujizat yang terjadi ketika mereka mendengar firman Allah dan bagaimana Allah memberkati saudara-saudara. Saya bersyukur dengan kesaksian-kesaksian yang masuk, saudara-saudara, yang saya dengar sendiri juga, yang disampaikan oleh beberapa orang, dan juga yang disampaikan melalui telepon. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga program ini memberkati kita semua dan membawa wawasan kita, iman kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena iman itu datang oleh pendengaran akan firman Allah. Dan kita kerjakan itu, saudara, dalam kehidupan ini, maka iman itu, saudara, menjadi berfungsi dengan baik. Karena kasih Allah bekerja ketika kita melakukan kebenaran firman. Dan iman itu, saudara, hidup dan bergerak karena kasih. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Terus ikuti pengajaran-pengajaran firman Allah supaya saudara bertumbuh di dalam iman dan kasih Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu. Biarlah ya Tuhan kami belajar terus dari kebenaran firman-Mu. Dan umat-Mu ya Tuhan berjalan dalam kehidupan ini tidak dalam kuat kuasa sendiri, tapi sadar bahwa berkat itu datang dari Allah, sudah dicurahkan melalui kematian Kristus di kayu salib,
Perjanjian Allah dia pelihara. Perjanjian Allah pasti nyata. Walaupun keadaan bagaimanapun kami, Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyatakan berkat-Nya dalam segala situasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup berkuasa, kami bersyukur berkat-Mu atas umat-Mu. Oleh darah Yesus, kehidupan umat-Mu Tuhan dilindungi dan diberkati. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Saya sampaikan salam restorasi.